prediksi terkait Nikita Mirzani. Apa yang menyebabkan Nikita Mirzani ini ujuk-ujuk melaporkan Fadel Bazide? Apakah keinginan itu sudah dipendam lama? Ataukah keinginan itu mendadak dikarenakan kesabarannya sudah habis, yang pada akhirnya dia melaporkan inisial FA? Kalau menurut saya inisial FA itu adalah Fadel ya, tapi nggak tahu lagi kalau ada orang lain. Mari kita lihat di sini apa yang menyebabkan Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bazide. Apakah karena sebab Fadel Bazide sudah mengancam dari kayak Mail, kayak Yolo, kayak Cindy yang memiliki bukti-bukti terkait dari Loli hamil, Loli dimanfaatin Fadel, disuruh bayar ini itu pada Fadel dan lain sebagainya. Apakah karena itu? Ada isolasi teman-teman. Ya, itu salah satu sebabnya. Dan di sini memang ada keinginan Nikita Mirzani untuk memenjarakan Fadel. Isolasinya keluar loh. Kemarin itu saat saya memprediksi nasib Fadel juga keluar isolasi. Jadi potensi Fadel ini dinyatakan bersalah di persidangan sangat besar. Sangat besar sekali. Selanjutnya, apakah kamu melaporkan ini karena memang dari hati nuranimu sendiri atau ada orang-orang yang memberikan masukan kepadamu? Terkait dari harga diri sebagai seorang ibu atau orang tua yang merasa diinjak-injak di sini. Nah, jadi merasa harga dirinya udah diinjak-injak, sudah tidak dihargai lagi. Disinilah nih kita mulai bangkit kesadarannya, sudah nggak atau kesabarannya sudah diambang batas ya. Sudah diambang batas, apalagi Fadel dan Loli kan mengancam untuk orang-orang yang sudah speak up di media sosial terkait Loli hamil, Loli aborsi akan dilaporkan. Sebelum itu terjadi, Nikita Mirzani sudah melaporkan mereka duluan. Makanya mereka ini kok nggak sadar diri loh ya. Apa yang sudah dilakukan pada Loli itu juga merupakan pelanggaran terhadap anak. Dari prediksi saya yang kemarin itu memang Fadel dan Loli ini ada keinginan untuk melaporkan akun-akun yang sudah menyudutkan mereka. Tapi untuk hasilnya mereka masih nggak yakin karena masih ada kartu trickery kala itu, yaitu ada tipu daya atau ada kebohongan yang masih disembunyikan oleh mereka. Nah itu ya, makanya di sini Nikita Mirzani juga kesal, ada keinginan untuk memenjarakan Fadel ini. Karena apa? Karena harga dirinya sudah merasa diinjak-injak. Kemudian apakah ada pintu maaf untuk Fadel? Apakah ada pintu maaf untuk Fadel? Faket. Ada orang tua dan anak. Di sini lebih untuk melindungi Loli ke depannya. Ya. Ada hubungan orang tua dan anak. Lebih untuk melindungi Loli. Jadi kalau masalah perdamaian ya kita tahu sendiri Nikita Mirzani karakternya seperti apa ya. Jadi sudah niatannya untuk memenjarakan. Karena apa? Harga dirinya diinjak-injak dan dia juga untuk melindungi anaknya. Ada simbol orang tua dan anak ini sebagai hubungan ibu dan anak. Kemudian apa yang akan terjadi pada hubungan Loli dan Nikita Mirzani? Ada simbol destiny, nasib baik dan nasib buruk. Nah, destiny ini semuanya itu juga bagian dari nasib. Sedangkan nasib itu terjadi dikarenakan ya buah karma masing-masing. Nasib itu dari Tuhan, gak ujuk-ujuk kamu nasibmu begini, tapi Tuhan itu memproses dari apa yang diperbuat manusia. Makanya baik Loli, Nikita Mirzani maupun Fadel Bazide, cobalah introspeksi diri mengapa terjadi hal-hal yang seperti ini.
Jangan menyalahkan nasib, lebih baik introspeksi diri, karena nasib itu bagian dari tebar tuai apa yang kamu tanam, itu ya. Selanjutnya, Crave, duka cita. Nasib yang pada akhirnya membuat sebuah kesedihan di dalam kehidupan Nikita Mirzani dan Loli. Ini nasibnya berbuah kesedihan ya. Jadi teman-teman, hubungan ibu dan anak atau hubungan anak dan orang tua itu memang sangat riskan sekali ada gesekan-gesekan. Apalagi anak-anak dalam usia seperti Loli itu memang nakal-nakalnya. Usia masih mencari jati diri, masih mencoba-coba, ingin bebas dan lain sebagainya. Nah, tentunya harus tarik ulur dalam memantau anak-anak ini. Kalau terlalu dikekang, yang terjadi adalah pemberontakan. Kalau terlalu dilos, yang terjadi adalah pergaulan bebas. Jadi serba susah orang tua dalam mendidik anak-anak di usia ABG ini ya. Seperti yang dialami Nikita Mirzani ini. Dia sangat khawatir kalau anaknya sampai ke pergaulan bebas. Tapi apa yang dikhawatirkan ternyata terjadi. Ternyata terjadi ya. Yang berbuah sebuah kehidupan yang penuh kesedihan. Kemudian, apakah Loli bisa berubah menjadi lebih baik nantinya setelah adanya kasus ini? Ada simbol renewal, ada perubahan yang lebih baik karena tentunya Loli akan berada di pihak Nikita Mirzani atau berada di dalam pengawasan Nikita Mirzani lagi nantinya. Makanya di sini ada simbol perubahan terkait kehidupan Loli. Untuk kelakuan Loli apakah juga bisa berubah? Joy, sebuah kesenangan. Nah, ya intinya Loli ini maunya bebas, merdeka, senang-senang. Dan di sini juga ada kartu joy, kesenangan ini. Jadi dengan adanya peristiwa ini, kesenangan Loli juga menjadi terhambat atau terkekang kembali dikarenakan dalam pengawasan Nikita Mirzani. Satu kartu lagi, ada soulmate. Nah, soulmate itu hubungan yang memang sudah dari sononya. Kalau nggak dari sononya ya nggak mungkin nggak mungkin Loli ini lahir di rahimnya Nikita Mirzani. Semuanya itu bagian dari takdir. Makanya di sini dijadikan pelajaran buat kita ya. Yang namanya takdir itu kita melahirkan anak yang seperti apa karakternya. Kan anak ini membawa karakter masing-masing ya teman-teman. Ada yang keras kepala, ada yang lelet dan lain sebagainya. Itu juga bawaan sifat karakter dari lahir. Dan itu terjadi ya karena memang sudah dari sononya, dan dari sononya itu juga ada kaitannya dengan karma di masa kehidupan yang lalu-lalu. Ya seperti itulah baik Loli maupun Nikita Mirzani harus bisa introspeksi diri mengapa hal ini terjadi. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya kebetulan. Makanya lebih baik introspeksi diri mengapa terjadi peristiwa seperti ini di dalam keluarganya. Semuanya itu bagian dari nasib yang harus diterima terkait dari karma-karma di masa lalu.